Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian dalam acara presentasi kelompok 2 yang akan membahas topik yang sangat penting, yaitu analisis hukum atas kewajiban pelaku usaha dalam transparansi pembukuan studi kasus PT Waskita Karya. Topik ini sangat relevan dalam dunia bisnis saat ini, terutama mengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan perusahaan yang berdampak langsung pada kepercayaan publik dan kredibilitas perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, diskusi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai kewajiban hukum pelaku usaha dalam pengelolaan keuangan. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tasya Putri Kaila dengan NPM 2310004 yang akan bertugas sebagai moderator dalam sesi kali ini. Kemudian, presentasi ini juga akan dibawakan oleh dua rekan saya. Silahkan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Nur Mutmainah dengan NPM 2310005. Dan saya Yusuf Sofyan dengan NPM 2310006. Baik, terima kasih. Di sini juga kami akan membahas poin utama, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, dampak kasus, serta upaya pemulihan. Kemudian selanjutnya silahkan untuk share screen untuk materinya. Baik, di sini ada latar belakang. Saya akan menjelaskan beberapa poin dari latar belakang ini. Untuk untuk poin pertama, yaitu kewajiban transparansi. Dalam dunia usaha, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sangatlah penting. Kewajiban untuk menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya tidak hanya berfungsi untuk memenuhi regulasi, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan. Selanjutnya ada poin 2, kasus PT Waskita Karya. Ini merupakan contoh nyata dari pentingnya transparansi. Perusahaan ini terlibat dalam skandal korupsi yang melibatkan 41 kontrak fiktif yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 202 miliar. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan penting. Ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana kewajiban dan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Selanjutnya untuk poin terakhir yaitu poin 4, dampak dari kasus ini tidak hanya terbatas pada kerugian finansial, tetapi juga menciptakan krisis kepercayaan yang serius terhadap perusahaan dan badan usaha milik negara atau BUMN secara keseluruhan. Kemudian, situasi ini menggambarkan bagaimana ketidakpatuhan terhadap prinsip akuntansi dapat mengakibatkan konsekuensi yang jauh lebih besar, tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas yang mengandalkan kepercayaan terhadap institusi publik. Kemudian, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Di sini ada 5 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan, pembukuan, dan dokumen perusahaan menurut regulasi yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, bagaimana tindakan pengurus PT Waskita Karya dalam menggunakan kontrak subkontraktor fiktif yang melanggar prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, bagaimana pengaruh keputusan hukum terhadap praktik bisnis di sektor konstruksi di Indonesia, khususnya terkait dengan pengelolaan dana dan laporan keuangan PT Waskita Karya. Yang keempat, bagaimana dampak dari penyimpangan laporan keuangan terhadap kepercayaan publik dan kredibilitas perusahaan sebagai BUMN. Dan yang terakhir adalah bagaimana upaya pemulihan kerugian yang dilakukan oleh PT Waskita Karya terkait rekayasa laporan keuangan dan proyek fiktif. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh saya yaitu tentang kasus dan isu hukum. Yang pertama ada kontrak fiktif. Dalam kasus seperti PT Waskita Karya, kontrak
fiktif ini digunakan untuk menutupi transaksi palsu dan manipulasi laporan keuangan dengan tujuan menciptakan kesan seolah-olah proyek sedang berjalan. Yang kedua, manipulasi laporan keuangan. Manipulasi laporan keuangan melibatkan penyajian informasi keuangan yang tidak benar, seperti pendapatan yang dilebih-lebihkan, pengeluaran yang dikurangi, atau aset yang dinilai terlalu tinggi. Ini bertujuan untuk menyesatkan pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Dampak terhadap kepercayaan publik. Publik, termasuk investor dan pelanggan, kehilangan keyakinan terhadap integritas perusahaan yang berujung pada kerugian reputasi dan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya, kerugian negara. Dalam kasus PT Waskita Karya, kerugian negara mencapai 202 miliar. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur dialihkan untuk kepentingan pribadi melalui mekanisme yang curang. Yang selanjutnya, pelanggaran prinsip akuntansi. Pembuatan kontrak fiktif dan manipulasi laporan keuangan melanggar prinsip dasar akuntansi, seperti kejujuran, akurasi, dan kewajaran dalam pelaporan keuangan. Yang keenam, kerugian bagi investor. Investor yang menanamkan modal dalam perusahaan yang terlibat manipulasi akan mengalami kerugian finansial, karena nilai saham perusahaan biasanya turun drastis setelah skandal keuangan terungkap. Yang ketujuh, ada hukuman bagi petinggi. Dalam kasus PT Waskita Karya, sejumlah mantan petinggi dijatuhi hukuman penjara 4 hingga 7 tahun serta diwajibkan membayar uang pengganti atas kerugian negara. 8. Penggunaan dana publik. Manipulasi dalam proyek BUMN seperti PT Waskita Karya mencerminkan penyalahgunaan dana publik. Dana yang berasal dari APBN atau sumber publik lainnya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru dialihkan secara ilegal untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. 9. Perubahan kebijakan di sektor konstruksi. Eh, Kasus seperti ini dapat memicu perbaikan regulasi pengelolaan proyek, penguatan pengawasan, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana publik serta penyajian laporan keuangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori dan juga regulasi. Yang pertama, mengenai hukum dagang. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan orang khususnya dalam perniagaan. Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni mengatur masalah perjanjian dan perikatan yang diatur di dalam buku 3 KUH Perdata. Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan. Hukum dagang ialah aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam perniagaan. Perlu kita ketahui bahwa sistem hukum dagang menurut arti luas dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tertulis dan yang kedua adalah tidak tertulis tentang aturan perdagangan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus. Pada mulanya, kaidah hukum yang kita kenal sebagai hukum dagang saat ini mulai muncul di kalangan kaum pedagang sekitar abad ke-17. Kaidah-kaidah hukum tersebut sebenarnya merupakan kebiasaan di antara mereka yang muncul dalam pergaulan di bidang perdagangan. Ada beberapa hal yang diatur di dalam KUH Perdata dan ada juga yang diatur di dalam KUHD. Kemudian, pembahasan yang kedua mengenai kewajiban pelaku usaha, yang ketentuannya dijelaskan di dalam pasal 7 UU PK, yang berisi 1. Beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku. Yang kelima, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
Yang keenam adalah memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang terakhir adalah memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai kewajiban pengusaha, yang ketentuannya dijelaskan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kewajiban pengusaha menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengusaha wajib membayar upah. Yang kedua, pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Yang ketiga, pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja. Yang keempat, pengusaha wajib melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja. Yang kelima, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. Adapun undang-undang dan regulasi yang dipakai yaitu pasal 1365 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Di dalam kasus Waskita Karya, tindakan membuat laporan keuangan palsu dan proyek fiktif adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada negara. Dan pasal 1366 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Kemudian, yang kelima yaitu terkait pembukuan. Pembukuan adalah pencatatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi serta data keuangan yang meliputi modal, aset, kebutuhan, biaya produksi, dan harga, sehingga kemudian menjadi laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut meliputi perhitungan untung rugi, usaha, serta laporan neraca. Dan pembahasan yang keenam yaitu mengenai dokumen perusahaan. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan menjelaskan bahwa dokumen perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Tak hanya itu, pasal 2 juga menjelaskan bahwa dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Perlu kita ketahui bahwa di antara pembukuan dan juga dokumen perusahaan terdapat perbedaan. Pembukuan adalah proses pencatatan semua transaksi keuangan selama proses berlangsungnya sebuah usaha. Tujuan dari pembukuan sendiri yaitu untuk menyimpan catatan dari semua transaksi keuangan secara tepat dan sistematis. Sedangkan dokumen perusahaan adalah data catatan atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, ataupun didengar. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada analisis. Yang pertama, kewajiban pelaku usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, perusahaan wajib menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan, serta memelihara dokumen terkait aktivitas bisnis. Pada kasus PT Waskita Karya ini, terjadi pelanggaran besar terkait transparansi keuangan, yaitu dilihat dari penggunaan subkontraktor fiktif. Selanjutnya ada pelanggaran hukum. 5 mantan PT Waskita Karya itu dijatuhi hukuman penjara karena terbukti membuat 41 kontrak fiktif yang merugikan negara hingga 202 miliar, 296 miliar. Mereka dikenakan pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya ada pengaruh keputusan. Keputusan yang diambil terhadap terhadap kasus PT Waskita Karya membawa dampak besar pada sektor konstruksi, mendorong perusahaan lain untuk lebih patuh terhadap regulasi
dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan proyek. Hal ini memicu peningkatan pengawasan dan akuntabilitas di sektor konstruksi untuk mencegah korupsi. Selanjutnya ada dampak penyimpangan laporan keuangan terhadap kepercayaan publik. Penyimpangan laporan keuangan PT Waskita Karya merusak kepercayaan publik dan kredibilitas perusahaan sebagai BUMN. Dengan kerugian negara hingga 202 miliar, kasus ini menimbulkan keraguan di kalangan investor dan masyarakat terhadap pengelolaan BUMN secara keseluruhan, berdampak buruk pada reputasi dan sektor konstruksi di Indonesia. Yang kelima ada upaya pemulihan kerugian yang dilakukan oleh PT Waskita Karya belum sepenuhnya berhasil. Hingga saat ini hanya sekitar 34% dari total kerugian yang telah dikembalikan, dengan masih adanya sekitar 134 miliar dana negara yang belum dipulihkan. Lambatnya pemulihan ini menjadi sorotan utama dalam kasus tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada simpulan, saran, dan pengembangan yang akan dibahas oleh saya. Jadi, kesimpulan dari pelanggaran kewajiban hukum berdampak serius bagi pelaku usaha pelanggaran terhadap kewajiban hukum, seperti yang terjadi dalam kasus PT Waskita Karya, membawa dampak serius bagi pelaku usaha. Tidak hanya memicu kerugian finansial yang besar, tetapi juga mengikis kepercayaan publik dan merusak reputasi perusahaan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek bisnis, terutama bagi perusahaan yang memegang tanggung jawab besar seperti BUMN. Selanjutnya, berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, kami merekomendasikan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Regulasi yang ada harus ditegakkan dengan lebih ketat untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan, seperti kasus tersebut. Terakhir, kita juga perlu mendorong perusahaan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan mengimplementasikan praktik tata kelola yang baik. Perusahaan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di dalam organisasi mereka. Ini termasuk pembentukan struktur pengawasan yang efektif serta prosedur internal yang jelas untuk mengelola dan melaporkan informasi keuangan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa kasus serupa tidak akan terulang dan kepercayaan masyarakat terhadap BUMN serta pelaku usaha lainnya dapat dipulihkan dan dapat dipertahankan. Kasus ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana integritas dalam pengelolaan keuangan dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap BUMN. Kemudian, sebelum ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab, kami akan melantunkan pantun terlebih dahulu untuk menutup sesi pembahasan kali ini. Oke, siap ya. Untuk anggota, badan gemuk banyak lemak. Cakep, Cakep. Kalau lebaran buat ketupat. cakep. Terima kasih sudah menyimak. Semoga presentasi kali ini bawa manfaat. Baik, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.